Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Fitriansyah dari Pendidikan Sosiologi 2017. Saya dan teman-teman saya mengikuti ujian praktek mengajar atau PKM di SMA Negeri 98 Jakarta. Teman-teman saya diantaranya adalah Suryani Suryaningsih, Cynthia Desi Fitriani, Prabu Edo, dan Rizky Ayu. Saya di sini berkesempatan untuk mewakilkan kelompok saya membuat video pembelajaran dengan materi keberagaman dalam dinamika sosial. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi mengenai keberagaman dalam dinamika sosial. Yang pertama ini terdapat ras. Struktur masyarakat Indonesia yang beragam ditandai oleh ciri-ciri yang unik. Secara horizontal, struktur masyarakat ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan adat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ras merupakan salah satu contoh keberagaman sosial yang ada di masyarakat. Menurut Kuncoro Ningrat, ras adalah populasi atas dasar kriteria genetik biologis. Selain itu, Horton dan Han mendefinisikan ras sebagai suatu kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lainnya, baik dari segi ciri-ciri fisik, bawaan, dan pengertian yang digunakan oleh masyarakat. Adanya keberagaman ras dapat didasarkan atas perbedaan ciri fisik maupun sosial. Selanjutnya ini terdapat ras pokok. Ras pokok terbagi menjadi 3, yaitu ras Mongoloid atau ras kuning, terdiri dari Asia Timur, Utara Tengah, Tenggara Pantai Timur Afrika, dan penduduk asli Amerika. Yang kedua terdapat ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid atau ras putih terdiri dari Asia Barat dan Selatan, Afrika Utara, dan Eropa. Yang terakhir ini terdapat ras Negroid. Ras Negroid terdiri dari Afrika sebelah selatan dan sebagian Asia. Selanjutnya ada suku, bangsa, etnik. Indonesia terkenal dengan bangsa yang heterogen, mulai dari kekayaan alamnya, ras, agama, bahasa, dan suku bangsanya. Konsep ras didasarkan pada persamaan ciri fisik, sedangkan suku bangsa didasarkan pada persamaan kebudayaan. Para ahli sosiologi menggunakan istilah suku bangsa atau kelompok etnik. Kelompok etnik merupakan suatu kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri. Istilah etnik atau suku bangsa tidak hanya menyangkut kelompok yang memiliki bahasa, kebangsaan, asal daerah, dan sebagainya. Masing-masing suku yang terbesar di Indonesia tersebut memiliki kehidupan sosial yang mencirikan kehidupan masyarakat setempat. Misalnya, suku Jawa yang dikenal sebagai suku yang ramah dan santun dalam bertutur kata. Selain itu, suku Jawa juga sangat memegang kental asas kekeluargaan yang dapat tercermin dalam kehidupan mereka. Misalnya, gotong royong, sambatan, kerja bakti, dan sebagainya. Timbulnya rasa persaudaraan kekeluargaan antara suku bangsa Indonesia tidak terlepas dari masa lalu. Mereka merasa pernah sama-sama dijajah dan sama-sama menderita. Nah, kondisi tersebut menumbuhkan rasa kekerabatan yang erat antar suku bangsa. Selanjutnya ini terdapat agama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu agama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana masuknya berbagai agama di Indonesia. Sebelum agama masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah percaya akan keberadaan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara-upacara adat seperti penyembahan nenek moyang.
Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kepercayaan dan praktik tersebut dapat mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Secara garis besar, agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama dapat memicu munculnya konflik dan timbul perpecahan. Namun, selama masyarakat saling mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati hak masing-masing umat, maka kerukunan dapat terjaga di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ini ada jenis pekerjaan. Setiap individu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda, misalnya sebagai nelayan, guru, petani, wira swasta, wirausaha, dan sebagainya. Dalam kehidupan, pekerjaan memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian tersebut akan menemukan jenis pekerjaan. Misalnya, nelayan harus memahami karakteristik angin sehingga dapat mengetahui kapan akan berangkat dan kapan pulang melaut. Perbedaan pekerjaan juga akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Nah, sebagai contoh dari perilaku sosial adalah nelayan dan petani sama-sama memiliki pekerjaan, tetapi tempat, cara, dan hasil yang diperoleh dari mereka masing-masing berbeda. Selain itu, masyarakat yang berada di pantai memiliki kehidupan yang lebih keras bila dibandingkan dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan. Nah, selanjutnya ini, pekerjaan juga dapat menentukan status sosial di masyarakat. Dalam kamus sosiologi, status sosial ialah posisi atau kedudukan seseorang dalam struktur hierarki atau posisi seseorang dengan orang lain dalam masyarakat. Nah, contoh dari status sosial di masyarakat adalah sebagai contoh nih. Misalnya orang yang bekerja sebagai pejabat memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bekerja di sektor lainnya. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi interaksi sosial di antara mereka. Selanjutnya ini ada jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri biologisnya. Meskipun terdapat perbedaan gender, tetapi kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Hal ini dikarenakan keberagaman gender tersebut dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan nyaman. Status sosial laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah sama. Mereka memiliki kesempatan belajar, bekerja, beragama, dan kehidupan yang layak sama. Nilai-nilai norma kebudayaan yang dianut di beberapa daerah terkadang memberikan keuntungan dan kelemahan di salah satu pihak. Nah, adanya stratifikasi gender mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan. Hal ini bertujuan untuk membela dan memperluas hak-hak perempuan. Selanjutnya ini terdapat norma. Norma merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang menjadi aturan perilaku suatu kelompok masyarakat dan wilayah tertentu. Pada awalnya, norma terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar agar ditaati oleh masyarakat sekitar. Nah, perkembangan norma yang berjalan seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya sering disebut sebagai peraturan sosial. Dalam norma terdapat peraturan-peraturan yang membatasi perilaku masyarakat yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam interaksi sosial dengan masyarakat lain. Keberadaan norma sifatnya memaksa dan mengikat individu atau kelompok agar bertindak sesuai dengan kehidupan sosial yang telah ada. Tujuan diberlakukannya norma dalam masyarakatnya adalah untuk membatasi perilaku sehingga kehidupan masyarakat yang bersangkutan nyaman dan aman.
Selanjutnya ini di masyarakat terdapat beberapa norma yang bersifat mengikat. Menurut Sukanto, secara sosiologis dikenal terdapat 4 norma sebagai berikut. Pertama, terdapat cara usage. Yang kedua, terdapat kebiasaan folkways. Yang ketiga, terdapat tata kelakuan mores. Dan yang terakhir, terdapat adat istiadat custom. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan memberikan banyak manfaat untuk kalian semua. Apabila Ibu kurang jelas dalam menjelaskannya, kalian bisa langsung bertanya kepada Ibu melalui grup WhatsApp atau menghubungi saya langsung. Oke? Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu memberikan kesimpulan menurut pendapat kalian mengenai materi keberagaman dalam dinamika sosial. Seperti biasa, tugas akan dikumpulkan setelah jam pelajaran selesai kepada penanggung jawab kelas, lalu penanggung jawab kelas akan mengirimkannya kepada Ibu. Akhir kata, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan memberikan kesimpulan untuk materi pembelajaran hari ini. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dari catatan yang ada, di Indonesia terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Selain itu, kebudayaan masyarakat juga mengalami dinamika perubahan yang cukup pesat karena berbagai macam perkembangan teknologi dan modernitas global. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.